Halo semuanya teman-teman, balik lagi bareng Via dan kita akan membuat keributan dengan G-Wagon. Kami telah sepenuhnya memulihkan, merestorasi G-Wagon yang kuat ini dan sekarang kita bisa mengendarainya dengan bebas. Kami sudah membersihkan interiornya, kami sudah membersihkannya. Dan juga saat kami membersihkan interiornya, kami menemukan map ini di sini. Itu semua tidak penting. Lihat saja bagaimana aku bisa ngebut dengan G-Wagon. Wuhuu! Kamu pernah lihat burnout di Glandewagen, Belum. Terus, itu tadi apa? Lihat saja. Iya, begitulah. Sekarang aku yang paling berbahaya di lingkungan ini. Sekarang aku punya G-Wagon. Via, bagaimana kalau kakek mengejar kita? Memangnya buat apa dia harus mengejar kita? Bagaimana kalau dia ingin mengambil kembali G-Wagon itu? Dia nggak bakal mau apa-apa, dia nggak peduli. Kita sudah cat ulang semuanya, sudah kita modifikasi, aku sudah kerja keras sama mobil itu. Ini benar-benar keren. Lihat nih manuvernya. Tetap saja, semua ini terasa agak mencurigakan, Via. Santai saja, semuanya aman kok. Penasaran, sebenarnya apa sih yang ada di dalam sini? Itu cuma beberapa dokumen lama yang kami temukan di G-Wagon ini. Dengar, di sini ada semacam gambar teknik. Sudahlah, diam saja, itu semua tidak penting. Oke, ayo kita berhenti. Aku akan ceritakan ke para subscriber bagaimana kami memodifikasi G-Wagon ini. Tidak, di sini masih ada beberapa foto menyeramkan, skema-skema, semuanya benar-benar sangat menyeramkan. Oke, anak kampung, keluar. Jangan ganggu aku merekam. Keluar dari mobil. Pintuku saja, bahkan tidak bisa dibuka. Dan jangan bilang siapa-siapa tentang ini. Tutup mulutmu. Sekarang aku akan membiarkanmu keluar. Ya, baiklah. Singkirkan mapmu itu. Buat apa sih? Keluar dari mobil. Kita akan bikin review tentang G-Class kita yang keren ini. Ayo, buang saja itu. Saya sangat senang karena sekarang saya punya G-Class yang asli, keren, seperti mobil gangster. Dan saya merasa seperti orang berpengaruh saat mengemudikan mobil ini. Seperti yang kalian ingat di episode sebelumnya, mobil ini sama sekali tidak seperti ini. Mobil ini dulu tua, berkarat, bekas polisi, aneh, dan kami sudah melakukan banyak sekali pekerjaan pada mobil ini. Pertama-tama, kami mencucinya dengan bersih, membersihkan bertonton kotoran, lalu tentu saja kami menangani karatnya. Kami membeli panel perbaikan baru dan memasang side seal baru pada mobil ini. Saya juga mengganti pintu putih yang jelek itu dengan yang benar-benar baru. Dan lihatlah, pintu baru sekarang bekerja dengan baik. Oh, suaranya bagus sekali. Via, sini sebentar. Aku perlu mengatakan sesuatu padamu. G-Class ini benar-benar karya seni. Serius, ada aura banditnya. Terasa banget. Sekarang G-Class ini benar-benar seperti baru keluar dari showroom. Lihat deh, interiornya luar biasa kan? Semuanya terasa keren di sini. Wow. Iya, di dalam mobil ini kami menemukan map aneh ini. Ada sesuatu yang sangat tidak biasa di sini. Ada semacam gambar rancangan van terbang. Orang desa, kamu bodoh ya. Tutup mulutmu, jangan ganggu aku lagi syuting video. Maaf. Itu cuma sampah dari kakekmu, dokumen lama. Nih, pergi sana, pergi dari sini. Lihat, sekarang bagian depan G-Class. Ya, di sini pokoknya ada beberapa hal. Apa masalahnya? Pertama, grill lamanya langsung kelihatan. Di sini pokoknya cuma ada satu grill. Nah, di sini soalnya yang kedua sudah copot. Di sini juga masih ada lubang-lubang bekas peluru karena kakeknya itu bandit gila. Kalau kalian belum nonton apa yang terjadi di sana, tonton videonya lewat petunjuk. Ini semua sisa setelah kejadian itu. Saya akan perbaiki semuanya bareng teman-teman saya. Dan G-Class ini nanti akan terlihat seperti Brabus AMG J63 yang benar-benar baru. Ide yang keren kan, anak desa? Via, saya nggak tahu, tapi kamu harus lihat ini. Kamu kan insinyur, pasti kamu ngerti. Apa yang harus saya pahami di sini? Kenapa saya harus melihat ini? Ini cuma kertas-kertas saja. Kakek saya dulu kerja di KGB. Dia juga ngurusin hal-hal kayak gini, ngerti kan? Kamu aneh, orang desa. Katanya kakeknya kerja di KGB. KGB itu semacam dinas rahasia ya, kayak Man in Black gitulah. Nah, kamu bodoh. Dia itu kan bandit dari tahun 90-an. Tapi dia bandit, itu mobil Glandewagen banditnya. Kita yang nyolong dari dia. Enggak, kamu nggak ngerti. Itu terjadi belakangan. KGB yang ngirim dia buat menyamar. Jadi, kakekmu itu agen yang menyamar, yang ngurusin pengembangan sesuatu yang nggak jelas. Semacam mesin, turbin, apa, kayak benda terbang aneh yang nggak jelas.
Dan makanya dia jadi agen penyamaran, jadi bandit. Iya, KGB yang bikin dia jadi bandit yang menyamar. Saya mau ingatkan, sebenarnya kakekmu itu kabur dari rumah sakit jiwa. Dan mungkin cetak biru roti terbang ini, dia sendiri yang menggambarnya. Baiklah, ya ampun, pokoknya sudah cukup bercanda. Ayo, kita ke markas teman-teman nih, buang saja itu. Kita lihat klik apakah dia masih bisa jalan dan apalagi yang bisa kita lakukan yang seru dengannya. Nah, kita sudah sampai di markas. Saya minta anak-anak buat bersihin. Mereka sudah cuci dan beresin semuanya dengan rapi. Tapi sekarang tentu saja kekurangannya malah makin kelihatan. Saya sudah bilang keluar dari sini, orang sakit. Nemu dokumen apa gitu. Nah, di sini kelihatan kekurangannya. Ya kita memang baru cat dasar saja. Teman-teman jangan marah ya, soalnya banyak yang komentar katanya catnya jelek, catnya kurang bagus. Ya memang kelihatan ada perbedaan warna dan lain-lain. Tapi tugas kita memang cuma buat nyusun seadanya. Saya penasaran sama pendapat kalian. Mana yang lebih keren? M3 saya, M3 Competition. Ini dia, mamba liar yang galak, bertenaga, 510 tenaga kuda, di bodi terbaru. Saya parkir di sini, mobilnya saya taruh di sini, bareng barang-barang penting lainnya. Tapi jangan direkam, jangan ditunjukin, biar kelihatan semuanya keren. Tentu saja, tentu saja. Atau yang ini, G-Class ini, agak berkarat, sudah agak usur, emblemnya palsu. Saya mengerti semuanya, tapi bahkan sekarang saya sangat suka setir ini. Setirnya keren banget. Di sini ada begitu banyak hal. Operator, ayo ikut aku sebentar, 2 menit saja. Kamu lihat saja dokumen-dokumen ini. Ada begitu banyak di sini. Ada gambar teknik, ada skema-skema. Aduh, tidak, van roti terbang. Semua ini sangat mencurigakan, aneh, dan menakutkan. Bagaimana kalau sebenarnya kakek tidak butuh mobil G-Class, tapi dokumen-dokumen ini? Soalnya kita menemukannya di dalam Gelände Wagen, dan mungkin saja memang ini yang sedang dia cari. Kakekku sebelum jadi bandit, dulu pernah bekerja di KGB. Dan mungkin saja ini adalah beberapa dokumen yang sangat rahasia. Bagaimana kalau dia datang untuk mengambilnya? Waduh, kita pasti bakal kena masalah. Dan Via bahkan gak mau dengerin aku. Dan di sini ada semua dokumen tentang van roti terbang. Beberapa persamaan, stabilitas statis, indikator penyimpangan haluan, foto-foto, ini ilmuwan Soviet, bahkan ada sesuatu yang bahkan berhubungan dengan jet. Apa yang sedang terjadi di sini? Kenapa kamu nggak merekam ulasan saya tentang G-Class? Kamu lagi-lagi dengan kertas-kertasmu itu. Bukan, Via, lihat. Ini sangat serius dan penting. Cepat, kumpulkan semua kertas bekas ini. Ayo, keluarkan semuanya. Ambil ini. Kakek akan datang dan kita pasti habis. Bakal celaka kalau kamu nggak dengar aku. Mana kue perkecilmu? Nih, masukkan ini. Ayo, keluar. Teman-teman, bilang ke dia. Ayo, buang itu sekarang juga. Sudah, buang saja itu. Sudah, sekarang kita akan membuat review tentang G-Class. Jadi kamu buang saja barangmu itu ke sana. Hei! Berhenti! Apa? Ini kakekmu lagi? Itu bukan aku. Apa? Diam! Via brengsek, diam! Aduh. Setiap kali dia datang, senjatanya makin menakutkan saja. Sudah kubilang, dia pasti menemukan kita. Diam bocah, diam! Jangan bergerak! Sudah, tidak apa-apa. Baiklah. Apa yang sudah kamu lakukan dengan G-Classku? Memangnya apa yang aku lakukan? Semuanya baik-baik saja. Kamu mengecatnya dengan asal-asalan. Menurunkannya juga kayak norak banget. Enggak kok, kami ngecatnya bener kok. Kakek, maafkan dia. Kami nggak bermaksud begitu. Dan sebenarnya, Via, seharusnya itu langsung dibunuh waktu itu. Dengan cucumu, jangan bunuh aku. Dan kamu cucu, benar-benar pengkhianat. Iya, dia pengkhianat. Hampir saja membunuhku. Dengar ya kakek, tenang saja. Semuanya baik-baik saja. Kami tidak menyerahkanmu ke polisi. Kami juga tidak memasukkanmu ke rumah sakit jiwa lagi. Mari kita buat kesepakatan ya. Dan kamu tutup mulutmu. Kalian semua harus bertanggung jawab padaku soal G-Class. Dan kamu juga karena memukulku dengan balok kayu. Kakek, maaf. Tolong, jangan tembak. Wah, itu map hitam apa yang kalian punya? Ini cuma map saja ya, itu saja. Dia menemukannya di G-Class. Jadi, kalian sudah membacanya? Kalian sudah lihat isinya? Saya tidak melihat apa-apa. Saya sama sekali tidak melihat. Di sana ada yang utuh, dia yang melihatnya. Dia sudah membaca semuanya, dia benar-benar tahu semuanya, dia benar-benar tahu segalanya. Tapi saya tidak. Saya sama sekali tidak melihat satu huruf pun di sana. Saya tidak tahu itu map apa. Baik, situasinya. Begini, Via. Mari kita buat kesepakatan seperti ini. Kamu ambil mobil G-Class saya. Iya. Dan kamu serahkan cucuku dan map ini kepadaku. Dan G-Class Gelände Wagen
sebagai ganti si kampungan itu. Dan mapnya? Ya, dan kita lupakan semua yang pernah terjadi di antara kita. Kamu tidak kenal aku tidak kenal kamu. Iya, tentu saja. Itu solusinya. Si kampungan, pergi sana. Ayo. Sini kamu, pecundang. Kita masih akan bicara lagi. Sudah, kunci mobil G-Class ada padaku. Semua dokumen di dalam. Kamu ambil si kampungan itu dan selesai. Kita salaman. Ini adalah jabat tangan ala bandit. Ya sudah, bubar. Sudah. Kamu tidak kenal aku juga tidak kenal kamu. Aku tidak ingat apa-apa. Aku tidak tahu apa-apa. Orang kampung, dadah. Ayo cucu, ayo aku bilang. Dan berikan map itu padaku. Kamu masih harus bertanggung jawab padaku soal kayu gelondongan itu. Sepertinya tidak berjalan dengan baik. Tapi itu kan kakeknya. Dia tidak akan melakukan apa-apa padanya, kan? Aduh, aku agak takut juga. Ya sudah. Ayo, kita pergi dari sini. Hari ini jelas hari keberuntunganku ya. Anggap saja aku sudah beresin urusan sama bandit tua itu dan dapat gelandang wagen juga. Terus gantinya apa? Cuma beberapa kertas, sampah doang, dan aku kasih Leshka itu. Iya kan? Leshka pasti akan baik-baik saja kan? Dia nggak dalam bahaya, itu kan kakeknya sendiri. Apa yang bisa dilakukan kakeknya padanya? Iya kan, dia benar-benar baik-baik saja kan? Jadi cucuku, apa yang sudah kamu lakukan? Kakek, kau berniat menembak Via. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Lalu di mana Viamu sekarang? Dia menukarmu dengan G-Wagon Dopetushin. Tapi aku kan seharusnya membantunya. Membantu siapa? Di mana Viamu sekarang? Di mana dia sekarang? Ya, semuanya akan baik-baik saja, aku yakin. Dengar, Van, begini situasinya. Jadi, ingat nggak, kita pernah memperbaiki G-Wagon, ya, kita perbaiki mobil itu. Ya, pernah ya. Dan jadi, ada preman datang, ternyata dia pemilik G-Wagon itu. Aku kan nemuin mobil itu di hutan. Dia kan sudah tua, jadi dia nggak akan bertahan lama kan? Jadi, dia datang, narain shotgun ke aku, terus bilang begini dan begitu. Intinya, dia bilang, gini deh, aku kasih kamu G-Wagon, terus kamu kasih aku yang satu itu. Ingat nggak, Alioska yang dari desa itu? Terus, kamu nyerang dia? Iya, aku nyerahin dia. Ya itu memang benar. Iya, menurutmu begitu? Iya, tentu saja. Sudah, jangan khawatir. Maksudmu mobil G-Class sebagai ganti orang? Dan si kampungan di sana, ya. Menurutmu bagaimana? Aku sudah bilang dari awal, dia harus disingkirkan. Jadi ya, ada apa? Sekarang dia pasti lagi ngasih dia pelajaran kakeknya itu, ya kan? Temanmu itu, Via, bukan teman yang baik. Biar saja dia terus urus mobil G-Class-nya. Ayo, berhenti, berlutut. Kamu sudah lihat apa yang ada di koper kecil itu? Dokumen, fotonya juga sudah saya lihat. Sebaiknya kamu tidak melakukan itu. Orang-orang yang sangat berpengaruh dan menakutkan, orang-orang yang sangat berbahaya sedang mengejar koper kecil itu. Lalu, apa yang akan terjadi, kakek? Apa yang akan terjadi? Kamu sendiri sudah tahu, cucuku. Itulah yang akan terjadi padamu sekarang. Tidak. Bangun, ayo pergi ke hutan. Dengar, Mod, kalau kamu di posisiku, apa yang akan kamu lakukan? Menukar seseorang dengan mobil G-Wagon. Siapa yang akan kamu pilih? Mobil G-Wagon atau orang itu? Mobil G-Wagon. Aku juga melakukan hal yang sama. Tapi entah kenapa, aku merasa bersalah. Kau mengerti? Tenang saja, ambil saja G-Wagonnya. Aku sudah ambil. Oh ya, memang begitu seharusnya. Sepertinya semua orang bilang itu benar. Tapi dia tidak akan melakukan apa-apa padanya, kan? Dia tidak akan menghabisinya, kan? Dia tidak akan membunuhnya, kan? Tempat apa ini sebenarnya? Kamu akan dikubur di sini, cucu. Apa yang kau lakukan, kakek? Tidak, tolong, jangan, maafkan aku. Bahkan makku masih tertinggal di sana. Ambil, gali katanya. Tidak, tolong, jangan. Ambil, gali. Ya sudah. Ini, mulai gali di sini. Berapa tinggi badanmu? 175, kakek. Ini. 1, 2, gali sampai sini. Siapa yang gali kayak gitu? Berdiri, lalu gali yang benar. Kita batal gali seharian. Gali lebih dalam, lebih kuat. Kakek, kenapa sih? Untuk semuanya, cucuku, kamu telah mengkhianatiku. Dan Via juga mengkhianatiku. Aku sudah membantu Via, tapi dia mengkhianatiku demi G-Wagon busuk itu. Diamlah kamu. Gali lebih cepat. Sial, aku nggak tahu. Semua cowok bilang semuanya baik-baik saja. Tapi ada sesuatu di dalam diriku yang mengganjal. Rasanya aneh semua ini. Dan sepertinya ini tidak benar. Kalian tulis di kolom komentar. Apa yang akan kalian lakukan? Dan apakah aku sudah bertindak benar atau sama sekali tidak? Itu apa? Ada kertas-kertas yang bersirakan. Tingkat kenaikan tekanan di mesin. Ini gambar-gambar itu aneh. Bagaimana jika semua ini benar?
Bagaimana jika ini bukan gambar orang gila? Bagaimana jika ini benar-benar bukankah terbang? Bukan ke sungguhan bertenaga jet dengan dorongan jet? Dan semua ini bukan hayalan orang gila, tapi dokumen rahasia yang nyata. Si anak kampung itu bilang kakeknya, dia dari KJB. Menurut kalian ini semua benar atau tidak? Ini gambar-gambar ini semua ini. Dan banyak dokumen lain yang sekarang ada di kakek. Ingat bagaimana dia tiba-tiba bereaksi. Bagaimana reaksinya ketika dia melihat koper kecil itu? Seolah-olah masalahnya bukan pada mobil G-Class, tapi pada dokumen-dokumen ini. Sekarang dia ternyata membawa Leska, karena dia sudah mempelajari dokumen-dokumen ini. Sedangkan aku belum, aku baru sekarang melihatnya. Bagaimana jika bukankah terbang itu benar-benar ada? Bagaimana jika semua dokumen rahasia ini bisa membawa kita ke bukankah terbang bertenaga jet itu? Kalau begitu, Lekha dalam masalah besar. Dia sudah melihat dokumen-dokumen rahasia itu. Aku juga baru saja melihatnya. Memang tidak semuanya. Tunggu dulu, aku tidak tahu. Kita harus menyelidiki semua ini. Lekha dibawa oleh bandit ex-KGB yang sepertinya tidak sedang memburu Glenn Wagen. Tentu saja, bukan Glenn Wagen yang dia incar, tapi dokumen-dokumen ini. Itu sebabnya dia begitu mudah menyerahkannya. Hei, kalian berdua, aku butuh papan itu, gambar-gambar. Aku akan menggambar sekarang. Aku akan memulai penyelidikan baru. Siapkan papan untukku. Untuk apa kamu butuh kaki itu? Aku akan melepas protesisku dan ingin mencoba yang ini. Siapa tahu lebih nyaman dipakai. Ayo, mari ayo. Kita mulai penyelidikan kita. Banyak penontonku menganggap aku gila, aneh, dan sebagainya. Tapi mari kita lihat fakta-fakta yang kita miliki. Ada seorang kakek tua yang gelandewagennya kita temukan. Dan kita pikir dia adalah bandit dari tahun 90-an kan? Tapi itu hanya pikiran pertama kita ketika kita menemukan gelandewagen itu. Tapi bagaimana jika semua yang dikatakan si orang desa hari ini kepada kita itu benar? Dan kakek itu benar-benar pernah bekerja sebagai agen rahasia di KGB. Dan KGB punya proyek rahasia. Bukankah terbang? Yang tentu saja benar-benar misterius. Tidak ada seorang pun yang boleh tahu tentang itu. Mungkin kakek terlibat dalam proyek itu, atau melakukan segala sesuatu agar itu tetap menjadi rahasia. Tapi, seperti yang kita tahu, agen rahasia biasanya berakhir dengan sangat buruk. KGB mengirim kakek ke rumah sakit jiwa, supaya tidak ada yang mempercayainya. Agar tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya ada bukankah terbang. Dan bahkan jika seseorang memikirkannya, tidak ada yang akan percaya pada kakek, karena dia di rumah sakit jiwa. Jadi, satu-satunya kesempatan kakek untuk direhabilitasi agar orang-orang kembali mempercayainya adalah dokumen-dokumen ini. Menceritakan seluruh kebenaran. Satu-satunya kesempatan dia untuk diselamatkan adalah menemukan bukankah terbang itu. Dan jika semua ini memang benar, dia akan melakukan apa saja. Dia akan melakukan segalanya agar hanya orang-orang yang tepat yang mengetahui tentang hal ini. Dan tentang hal ini juga diketahui oleh si anak desa, cucunya, Alyoshka. Sial, ini benar-benar tidak keren. Jadi Alyoshka adalah penghalang bagi kakeknya. Dan apa yang akan dia lakukan terhadapnya, hanya dia sendiri yang tahu. Sel, lemparkan sekopnya aku bilang. Untuk apa? Berlututlah. Ulurkan tanganmu ke depan. Dan jangan main-main denganku. Mungkin belum terlambat. Kakek, jangan. Sudah terlambat, cucu. Diamlah. Pernahkah kamu mendengar ungkapan ini? Membawa rahasia ke liang kubur. Tidak. Jangan. Tolong. Baiklah, cucu. Kata-kata terakhir. Via brengsek. Aku setuju denganmu. Aku punya beberapa kenalan yang paham tentang avionik, aviasionik, turbin, dan sebagainya. Hal-hal seperti itu tidak bisa dikembangkan di semua tempat. Itu adalah mekanisme yang sangat rumit dan sangat ringkas. Van roti terbang. Itu benar-benar sesuatu yang luar biasa. Jadi teman-teman, aku bisa mencari informasi, mempelajari beberapa data dari sini. Mungkin di sini kita bisa tahu institut mana yang mengumpulkan semua ini, atau apa yang terjadi, data apa ini sebenarnya, cap apa yang ada di sini, dan sebagainya. Jadi, aku bisa menggunakan dokumen-dokumen ini sebagai bagian dari penyelidikan dan berusaha menemukan bukankah terbang lebih cepat daripada kakek. Dan saat itu, kita bisa menyelamatkan Alyoshka.
Atau entahlah, tetap bersama Geli, biarkan semuanya seperti sekarang dan lupakan soal bukankah terbang itu. Mungkin semua ini sebenarnya tidak benar dan hanya omongan orang gila. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Tapi kalau bukankah terbang, itu benar-benar ada, itu benar-benar luar biasa. Itu benar-benar sebuah revolusi. Itu benar-benar akan mengubah segalanya. Bandingkan saja Gelandewagen dengan bukankah terbang. Bahkan mobil terbang apapun, itu benar-benar luar biasa. Saya akan menjadi satu-satunya di dunia yang punya mobil terbang. Apalagi ini SUV. Luar biasa. Mari kita lakukan seperti itu. Kalau kalian suka dengan ide ini, jangan lupa tulis di kolom komentar. Kalau kita bisa kumpulkan 10.000 like di video ini, saya akan melakukan investigasi. Saya akan berusaha mencari bukankah terbang bermesin jet itu dan sekaligus menyelamatkan Alyoshka. Nah, kalau kalian tidak tertarik, ya sudah, kita biarkan saja seperti sekarang. Saya hanya akan tetap memiliki Gelandewagen dan dokumen-dokumen ini seperti yang dikatakan kakek, tidak boleh dilihat siapapun. Tidak ada yang akan tahu tentang ini. Intinya, semuanya tergantung pada kalian, teman-teman. Jangan lupa tulis komentar kalian, beri like, dan beritahu saya harus bagaimana. Dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan kelanjutannya. Sial, bukan keterbang. Sebenarnya, saya sudah memimpikan hal seperti ini sejak kecil.